Halo guys, ini ketemu lagi. Hari ini gue ketemu langsung dengan yang punya Strike Training Camp. Tempat gue pertama kali mulai latihan bela diri. Dan hari ini gue ketemu langsung sama yang punya. Nah, boleh mungkin perkenalan, dikenalin dulu. Ini siapa? Nama gue Maya, gue usianya 27 tahun ini. Tahun ini 28 tahun. Oh, iya. Yap. Dan gue udah mulai start bisnis itu dari tahun 2014. Which is sebenarnya dari awal gue mulai lulus kuliah, gue langsung mulai dunia perbisnisan. Kecemplung lah istilahnya. Nyemplung apa nyebur? Nyebur. Doyan ya, doyan masih doyan. Nah, terus background lu yang kalau boleh tahu background lu ini dari keluarga yang memang suruh lu bisnis atau dari keluarga yang memang suruh lu ya udah cari kerja aja deh. Karena kan kebanyakan keluarga gua dulu pun ya udah keluar aja begitu sekolah kuliah pinter biar lu dapat kerja yang bagus. Iya, ya kan udah pasti kan ya? itu STD kan. Nah, gua pengen tahu nih background lu bagaimana nih. Kalau gue tuh sebenarnya malah pinginnya tuh jadi karyawan. What? Karena gue pengen banget jadi karena kalau jadi karyawan tuh menurut gue tuh nggak usah terlalu banyak mikirin gue harus ngapain ke depannya, karena udah job desk udah jelas, lu pasti begini udah jelas gitu. Yes. Sementara gue kan dari background keluarga pebisnis, gue tahu betapa ribetnya nyokap gue tuh mikirin karyawannya besok kayak gimana gajian, gimana gajian bulan ini, THR bulan ini, gimana bisnisnya bakal berkembang, kalau bisnis ini udah selesai mesti melanjut ke bisnis apa. Nah itu menurut gue agak sedikit ribet banget dan gue sebenarnya nggak mau jadi kayak gitu, dan gue sebenarnya malah maunya jadi ibu rumah tangga, nggak mau kerja. Jadi sembari gue menunggu pangeran gue datang ya kan, mendingan gue kerja aja jadi wanita karir, jadi karyawan. Tapi karena nyokap gue emang punya perusahaan properti, jadi nyokap gue butuh penerus kan. Jadi mau nggak mau gue juga dibilang sama nyokap gue, kamu kalau misalnya mau kerja di luar boleh, tapi gaji kamu minimal 10 juta. Men, 2014 ya kan, 2014 lu siapa? Fresh graduate gaji 10 juta, nggak mungkin ada yang bakalan gaji kerja lu. sama nyokap lu. Akhirnya nyokap gue bilang ya udah kamu harus kerja sama mama. Terus gue tanya gajinya berapa? Ya kan kamu anak, kamu harus bantu orang tua. Jadi kita kerja for free ya kan. Gue lulusan psikologi, gue nggak tahu apa-apa soal bisnis. Dan nyokap gue bukan tipe orang yang bisa mengajarkan bisnisnya. Jadi gue struggling lah. Nah itu pertama gue pasti di bisnis properti dulu. Jadi gue udah struggling banget, gue udah mikir ini gue mesti kayak gimana. Sementara nyokap gue punya tuh satu komplek namanya Maya Persada Regency 1. Nah dia lagi mau buat komplek yang kedua Maya Persada Regency 2. Itu with no clue mau bentuknya kayak gimana, itu semua project dikasih aja ke gue gitu. Terus gue mikir, gue harus ngelakuin apa? Hal pertama yang harus gue lakuin apa? Gue udah blank banget, bener-bener blank. Sampai akhirnya gue ketemu sama marketing. Yang marketing ini yang ngajarin gue. Sebenarnya dibilang ngajarin juga enggak, pelajaran lah gitu. Kayak pelajaran hidup lah ya. Jadi kayak gue nggak bilang gue ditipu, tapi gue bilang ini pelajaran hidup. Jadi dia memperkenalkan gue sama developer yang sudah lumayan jadi gitu. Nah developer ini bilang sama gue untuk ngajak kerjasama. Jadi dia yang mendevelop gue punya properti. Ya gue mikir gue belum tahu apa-apa. Dan gue daripada gue nyeleneh nggak ngerti apa-apa, ya udah akhirnya gue buat aja, ya gue yain aja. Nah itu gue nggak ngelakuin deal tanpa sepengetahuan nyokap gue. Dan gue harus mengeluarkan duit tuh sekitar 40 juta per bulan untuk bayar dia. What? Iya. Tapi ada perjanjiannya. Ada perjanjiannya. Tapi untungnya ya sebulan ya pasti kita nggak tahu ya. Jadi uang tabungan gue lama-lama habis lah gitu. Sampai di bulan kedua aja uang tabungan gue udah geter, udah nggak bisa bayar lagi kan. Karena itu semua gue bayar pakai uang gue sendiri. Dan itu tapi di 1 bulan itu gue belajar, ternyata yang harus dipelajarin tuh kita harus tahu desainnya kayak gimana, konsepnya kayak gimana. Gue dikenalin sama arsitek, gue dikenalin sama teknik sipil, gue dikenalin cara marketing, gue dikenalin gimana caranya product knowledge suatu properti, maksudnya suatu perumahan. Itu gue belajar banyak banget di situ. Jadi kira-kira untuk gue belajar ngerti properti itu kira-kira gue habis sampai 100 jutaan. Itu gue nggak tahu dapat uangnya dari mana, karena tabungan gue saat itu nggak sampai segitu. Tabungan gue bahkan sebulan udah habis, tapi duitnya ada. Tapi duitnya ada aja gitu. Karena gue pun percaya mind is the power. Iya benar. Ya, lu begitu ketemu masalah, lu bingung kan bagaimana, tapi ada solusinya kan. Itu makanya gue selalu ingatkan ke teman-teman juga, ternyata pikiran ini punya kekuatan yang sangat luar biasa. Nah, sharingnya luar biasa, gile. Belajar sesuatu yang baru butuh 100 juta ya. Yes.
Menurut gue itu sih ya. Tapi sekarang akhirnya gue ngerasa itu 100 juta sangat worth sekali. Worth the money gitu. Karena waktu itu saat itu gue mikirnya kayak uang gue hilang for nothing, gue hilang for nothing. Tapi ternyata pas gue tarik mundur di 2 tahun, 3 tahun ke depan, kalau gue nggak ketemu sama orang itu, siapa yang ngajarin gue untuk ketemu arsitek yang keren? Sampai akhirnya gue buat perumahan yang jauh berbeda sama perumahan dari Maya Persada 1 sampai ke Maya Persada 2 itu jauh banget perubahannya, lebih kayak terstruktur gitu loh, lebih ada sistemnya. Jadi kan nyokap gue kan namanya juga orang konven ya, jadi dia nggak ya buat rumah aja, ya kan. Dulu bahkan dia iklannya masih pakai koran gitu-gitu ya. Sekarang gue iklannya waktu itu gue naik waktu itu masih pakai brosur yang gitu-gitu, tapi kalau sekarang kan lebih kayak ke sosmed. Sekarang online lah ya. Online kayak video lu ya. Oke, nanti kita gantian ya. Nah, jadi semua itu gua rasa sih paid forward lah ya. Kita bayar di awal untuk belajar semua itu. Nah, terus jadi yang bikin lu mulai start mau bisnis itu ya nyemplung dari properti ini. Karena nyemplung. Nah, dari properti ini kenapa bisa tiba-tiba ada ini? Pertanyaan gua itu nih. Kalau ini tuh sebenarnya alhamdulillah keberuntungan kali ya. Jadi kalau menurut gua bisnis juga is about luck. Dan bisnis juga is about lu ngelihat peluang. Jadi ini gue bener-bener si strike ini adalah suatu peluang yang tidak gue rencanakan, tapi alhamdulillah dapetnya ke gue gitu. Jadi ya gue kan di properti itu dari 2014 sampai 2018. Gue udah 4 tahun di properti. Tuh gue jatuh bangun tuh kayak hancur balik lagi gitu kan. Terus akhirnya gue berpikir kayak ini bisnis bukan buat gue. Karena menurut gue ini terlalu berat. Bisnisnya tuh terlalu berat karena perputaran uangnya itu bukan cuma 1 juta 2 juta, tapi 100, 200, M, 2M gitu. Dan itu gue harus dapat tagihan gue tuh 1 bulan tuh bisa sampai ratusan juta. Lu bayangin fresh graduate dari 2014 ngurusin perputaran uang segitu besarnya gitu. Dan kita bahkan jarang nyicipnya. Kadang-kadang kita nyicipnya cuma ujung-ujungnya doang, tapi uang itu muter lagi gitu kan. Jadi akhirnya waktu itu gue stres. Dan gue waktu itu pingin banget olahraga, jadi waktu itu badan gue agak sedikit menggembal ya kan, karena stres ya kan, jadi semok lah ya, jadi menggembil lah badan gue. Terus emang temen gue nggak sengaja gue ngeliat di Instagram dia, emang gue pingin banget latihan Muay Thai waktu itu, tapi gue nggak punya teman. Biasanya orang tuh nggak mau latihan atau nggak mau olahraga kalau nggak ada teman, ya bener kan, jarang tuh orang dapet kucuk gue mau latihan dong di sini tuh sendirian nggak ada gitu. Akhirnya gue ketemu sama temen gue, gue latihan di Galaxy, dia bilang salah satu Muay Thai di Bekasi. Akhirnya gue cobain. Nah pas gue cobain itu gue selalu datang sama dia. Sampai akhirnya gue kenal sama semua pelatihnya. Akhirnya gue berani datang sendiri. Karena gue udah kenal lah sama pelatih-pelatihnya. Pas gue kenal sama pelatihnya, terus gue ada ngomong begini sama salah satu adminnya. Modal karpet sama samsak doang mah gue juga bisa. Gue bilang kayak gitu, gue buat. Namanya kan kita dari awal udah bisnis, dari keluarga perbisnis, jadi dikit-dikit mikirnya ini mah gampang banget, modalnya cuma matras sama samsak. Gue punya ruko, ya tinggal minjem aja sama gue, udah bisa gue buat gitu kan. Jadi akhirnya gue mikir kayak gitu, ya itu sebenarnya cuma celotehan asal doang gitu. Aja ya. Ternyata manajemen si itu sendiri sedang berantakan. Emang sedang berantakan gitu. Jadi akhirnya dia bilang kayak gini. Mbak, kalau lu mau buat mah buat aja, ntar gue bareng lu deh. Wah, di sini baru ketahuan nih kayak, lihat gue kan cuman pintu terbuka. Iya, pintu terbuka loh kan, gue cuman ngomong asal gitu ya, gue kan cuman nyablak doang gitu. Kok dia tiba-tiba mengiyakan, gue langsung lah gue gali, gue digging lagi. Oh iya Mbak, soalnya ini tuh di sini begini. Oh gitu. Oh ya udah, kalau gue mau buat, akhirnya gue berpikir sampai rumah gue berpikir, kalau gue mau buat, gue mulai dari mana? Gue nggak tahu pelatih siapa, gue cuma tahu mereka doang ya kan. Akhirnya gue ngobrol sama salah satu pelatih. Emang kalau Muay Thai itu kayak gimana sih? Kayak gimana sih ininya gitu? Mulainya? Akhirnya dia bilang mulai itu kayak begini. Ya udah, akhirnya setelah gue tahu, ya udah gue udah berhenti aja gitu, karena gue pikir ya gue akan mencari pelatih lain dari tempat itu. Jadi kayak lu punya teman kenalan nggak? Gue juga nggak mungkin lah ini tempatnya hancur berantakan lu bareng gue ya gitu kan, nggak mungkin ya kan ya. Nggak etis lah gitu, kecuali emang lu dari awal udah keluar, gue tampung it's okay, tapi nggak mungkin gue tarik lu secara paksa, tuh menurut gue nggak etis. Jadi akhirnya gue bicaralah, ngomong sama dia. Akhirnya oh ya udah, ruko gue juga waktu itu masih belum jadi, masih bata merah. Ya udah akhirnya lama kelamaan mereka semua itu dipecat. Jadi bukan dipecat ya, mereka semua mengundurkan diri. Jadi karena nggak nyaman sama karena nggak nyaman sama
tempat kerjanya. Setelah mereka mengundurkan diri, ruko gue jadi. Ya gue kontekin satu-satu. Yes, pintu makin lebar terbuka ya. Gue kontekin satu-satu. Woi, gue ada ruko nih, mau nggak gabung sama gue aja di sini. Oh gitu, ya udah deh, gue gabung. Jadi yang dari yang kerjaannya dari apa bergabung ke gue, yang ini dari pulang berlayar gabung sama gue, yang ini kita tarikin lagi. Jadi emang itu orang-orang sudah keluar dulu, baru gue gabungin. Indeed emang tim gue yang 3 awal itu emang semua dari situ, dari camp itu. Tapi emang mereka sudah keluar gitu. Emang mereka sudah keluar dulu. Pokoknya lu nggak hijack lah. Gue nggak hijack karena gue waktu itu gue mau hijack orang satu. Jadi ada satu trainernya yang menurut gue kalau gue hijack dia, gue nggak mungkin camp gue nggak maju karena dia udah bener-bener megang member. Cuman gue pikir sebagai pebisnis itu nggak etis. Jadi gue berpikir, oh gue nggak bisa ngambil lu karena kalau gue punya bisnis, gue digituin orang, gue pun bakalan nggak mau gitu. Jadi kayak, akhirnya gue mikir kayak, oh ya udah, gue mendingan start dari awal daripada gue harus hijack bisnis orang. Karena ini orang bisa hancur berantakan kalau ini orang gue ambil gitu. Karena poinnya dia, gitu. Gue nggak mau. Akhirnya terbentuklah si Strike Training Camp ini. Dan by the way, Strike ini tanpa menggunakan modal nyokap gue. Jadi ya gue dikasih ruko sih Indeed karena emang gue sama kakak gue dikasih satu anak satu ruko, kata dia. Ya udahlah, daripada dijual juga belum laku, ya udah lu pakai aja gitu kan. Ya udah akhirnya kakak gue dikasih buat klinik, gue dikasih ini. Akhirnya gue berpikir untuk buat camp. Nah nyokap gue nggak setuju dong gue buat camp. Akhirnya gue minta suntikan dana dari pasangan saya. Ya gitu, akhirnya gue buat semua camp ini tanpa duit nyokap gue sama sekali. Jadi gue pakai duit tabungan yang bahkan gak seberapa. Ingat gue nggak digaji sama nyokap gue. Dan gue pakai lihat kan, sebenarnya lu punya darah bisnis, lu nggak bisa lari. Lu mau psikolog, lu mau jadi kawan nggak bisa. Nggak bisa. That's not in you. Yeah. Lu punya darah bisnis tanpa sadar, ya ini lu lakuin semuanya, ya kan, benar nggak? Iya benar. Terus, nah, lu sudah punya bisnis properti, lu sudah punya Strike. Sekarang kan lu juga punya Kopi Janji Jiwa kan? Franchise ya? Ya. Nah, jadi maksud gua tujuan yang lu mau capai dari ngerjain bisnis itu apa sih sebenarnya? Ada target nggak sih yang mau lu capai gitu loh? Awalnya sih sebenarnya kita cuma pengen ngelakuin aja. Awalnya. Tapi lama-kelamaan pas bisnisnya udah mau jalan, itu gue mulai berpikir, daerah ini kan lu lihat sendiri ya. Ini kalau kalian nggak tahu, itu daerahnya di Jalan Lampiri, itu jalannya kecil banget. Yang menurut gue lu nggak bakalan sadar kalau akan ada tempat usaha di tempat seperti ini. Ya, menurut gue, ya kan? Lu bahkan nyari tempat ini kayak yang bener ada tempat usaha di sini gitu. Gue pertama kali nyari ini juga nggak tahu lu kok tempatnya begini. Tempatnya kayak begini kok, tempat buang anak gitu kan. Nah tapi pas ruko ini ada gitu, di sini pun masih sepi nggak ada apa-apa. Warung itu sepi, tempat bakso yang di depan tempat gua itu semua dari warteg ketoprak, jadi warteg lagi, jadi ketoprak lagi, jadi bakso, tutup terus, ganti orang terus, jadi saking nggak ada yang belinya. Tapi akhirnya gue sama cowok gue berpikir gitu kan, gue pingin ningkatin value orang yang ada di sini. Karena emang kita berpikir kalau kita buat sesuatu hal yang lumayan premium, lumayan bagus di sini, perekonomian yang ada di sekitarnya pun akan terangkat. Terangkat dengan sendirinya. Jadi gua awalnya akhirnya gue buat, kalau gitu kita harus buat daerah ini menjadi daerah perekonomian, minimal perekonomian untuk daerah orang-orang sekitarnya. Jadi mereka nggak usah jauh-jauh, mau olahraga lo bisa, lo mau ngafe juga bisa, gitu kan. Lo lo mau ngerasa tempat ini tuh bukan tempat kumuh yang seperti yang waktu itu kita pikirkan, tapi ini tempat yang bisa menaikkan kita punya value lingkungan gitu loh. Bukan cuma value dari segi berlingkungan, tapi value dari segi uang pun akan naik dengan sendirinya. Akhirnya kakak gue buat kliniknya juga membuat orang banyak yang datang. Akhirnya sekarang banyak banget bisnis-bisnis kecil yang maju. Padahal tuh dulu tuh cuma ada Indomaret doang. Indomaret aja udah sepinya kayak gimana? Ya kan? Semua ruko di sini semua mati. Tapi gara-gara adanya Strike di sini, rame kan? Parkir aja udah sampai kadang-kadang sampai bingung mau parkir di mana ya kan? Bener. Lebih baik naik Gojek. Iya. Akhirnya warung di depan orang pada beli Aqua ya kan? Sebut merek gua. Tapi tapi akhirnya gue ngerasa gue udah berhasil meningkatkan value itu, tapi gue harus meningkatkan value lebih lagi. Tujuannya jadi give value ya. Luar biasa. Nah, jadi memang dari yang gue pelajari juga memang kita harus give value. Gue juga waktu bikin YouTube, gue tanya mentor gue, gimana sih bikin YouTube? Dia bilang ya simple,
be yourself dan give value aja. Iya benar. Ya kita nggak pernah tahu value seperti apa, tapi ya kita lakukan yang terbaik dan rasa ini bisa bantu orang lain. Nah, oke. Terus yang terakhir nih. Nah, yang terakhir nih. Jadi ntar biar gantian ya. Yang terakhir, ada nggak pesan-pesan buat teman-teman yang ada di luar sana yang masih bingung mau start bisnis, takut mau melakukan sesuatu di luar kemampuan dia tapi takut. Nah, mungkin lu bisa kasih tips, kasih pesan atau kasih jangan ya. Jangan. Boleh coba share. Sebenarnya gue udah buat ini tuh di YouTube channel gue di Mayamai. Jadi kalian bisa subscribe. Nanti subscribe ya. Nanti kita subscribe. Ya, di situ gue kasih banget trik-trik bisnis pemula. Tapi yang paling penting kalau lu mau mulai bisnis adalah lu jangan takut. Karena kalau lu udah mulai takut duluan, lu takut rugi. Yang namanya bisnis itu, yang namanya rugi itu udah pasti. Nggak ada tuh namanya lu bisnis cari untung. Jangan dong. Jadi kalau lu siap rugi, pasti lu siap untung. Tapi kalau lu siap untung, lu nggak bakal siap rugi. Yes. Siap. Jadi kalau lu mau bisnis, lu siap dulu rugi. Karena bisnis itu modalnya berani dulu. Percuma lu punya modal, tapi kalau nggak berani, nggak bakal jalan. Ya kan? Lu nggak bakal jadi apa-apa. Tapi kalau misal lu nggak punya modal, lu berani, banyak. Ntar juga ada tuh bisnis tanpa modal pun banyak, ya kan? Bisnis yang cuma modal cuap-cuap juga banyak, gitu kan? Jadi kalau lu nggak mulai dan lu nggak berani, nggak bakalan bisa. Itu sih. Sama lu nggak boleh takut omongan orang kayak gimana. Karena yang namanya bisnis tuh awal-awal pasti struggling banget gitu loh. Emang kayak nggak ada tuh namanya bisnis hari ini lu mulai bulan depan udah sukses tuh belum tentu ada. Give time lah. Ya, itu give time. Jadi lu harus sabar juga. Oke. Nikmatin prosesnya. Oh, sama ini. Apalagi nih? Kalau pebisnis itu bukan dinilai dari prosesnya, tapi dinilai dari hasilnya. Jadi kalau misalnya karyawan, ya kalau karyawan lu bekerja 1 bulan lu dapat gaji 5 juta. Jadi lu dihargai berdasarkan waktunya. Tapi kalau pebisnis enggak. 1 bulan lu nggak dapat apa-apa, slow. 2 bulan lu nggak dapat apa-apa, slow. Tapi kalau 3 bulan, 4 bulan, 5 bulan lu tetap kerjain, ujung-ujungnya tiba-tiba lu ngegulung dengan sendirinya, ya itu adalah hasil dari kerja lu. Jadi kalau misalnya ada orang bisnis, gila enak banget ya dia 1 bulan bisa 100 juta, enak banget 1 bulan 1 miliar. Men itu dibuahkan dari setahun dia nggak dapat duit apa-apa gitu. Jadi dia dinilai berdasarkan hasil, itu pebisnis. Wah, gila tipsnya luar biasa ya. Jadi jangan takut, harus berani. Terus jangan peduli apa kata orang lain ya. Dan proses itu harus dijalanin memang. Proses ini memang kadang banyak orang yang nggak berani jalanin dan nggak mau. Karena proses itu kan belum tentu seindah hasil akhirnya. Tapi kalau kita nggak jalan, ya nggak akan sampai ujung sih. Itu udah pasti ya kan. Dan memang benar apa yang lo bilang, jangan peduli kata orang lain. Karena di luar sana banyak orang, lebih banyak yang negatif daripada yang mendukung. Iya benar. Benar nggak? Iya benar. Lebih banyak orang yang menjatuhkan lo daripada membantu lo. Nah makanya balik lagi, dari kita mau seperti apa ya, mindset dari kita seperti apa. Nah jadi kita take action karena banyak pengetahuan itu belum tentu power. Tapi kalau kita mengaplikasikan, kita melakukan action dengan pengetahuan itu berpower. Oke. Ya udah, thank you ya hari ini. Nanti kita subscribe Mayamai. MAYAMAI. Di situ banyak banget sharing-sharing soal bisnis buat pemula. Jadi kalau kalian yang baru memulai bisnis, kalian boleh banget mampir ke channel gue. Yes. Harus klik like, subscribe dan komen. Di channel ini juga. Ya, oke. Thank you. Terima kasih untuk waktunya. Nanti kita ketemu lagi di video inspirasi berikutnya. Oke. Bye-bye.